Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Baik sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di basement Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang inovator hebat, yakni M. Irfan Zulfahmi dengan judul inovasinya adalah Klik Jempol. Nah, apa itu Klik Jempol? Mari kita temui inovator kita yang luar biasa satu ini. Ya, selamat datang Irfan. Ya Bu, terima kasih. Sudah diundang di podcast ini, senang sekali rasanya. Ya, kami juga sangat berterima kasih karena telah difasilitasi ya untuk podcast langsung ke BPS karena memang terkenal dengan inovasi-inovasinya yang sangat luar biasa. Baik Irfan, ini inovasinya Klik Jempol ya. Apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Van? Ya. Oke, terima kasih. Jadi Klik Jempol itu sendiri itu merupakan singkatan dari kinerja layanan informasi statistik dengan jemput bola. Nah, apa sih yang melatar belakangi inovasi ini sendiri? Jadi BPS itu punya satu visi besar, yakni sebagai penyedia data berkualitas untuk Indonesia maju. Iya. Nah, artinya kan secara tugas pokok kita adalah menyediakan data. Padahal data itu sendiri sifatnya dinamis, Bu. Iya, betul. Jadi tiap Bergerak tahunnya, terus ya. benar, tiap tahunnya, tiap triwulannya, tiap bulannya bahkan itu selalu mengalami updating atau perubahan. Nah, maka dari itu kan untuk data yang dinamis ini tentunya sebagai pengguna data kita perlu dimension, kita perlu diberitahu, kita perlu notifikasi. Nah, makanya Klik Jempol ini hadir sebagai layanan email blasting. Jadi nanti sebagai pengguna data yang kira-kira kapan ya data ini baru rilis seperti itu kan. Nah, dia akan menerima email langsung dari handphone atau dari email laptopnya gitu. Jadi dia bisa dapat data terbaru seperti itu, Bu. Iya, baik, luar biasa. Untuk proses inovasinya sendiri gimana nih? Karena ini kan email blasting. Nah, kalau SMS blasting kan mungkin pada saat kita dekat dengan BPS kan dia akan masuk dengan sendirinya. Kalau untuk email berarti kan sudah ada terdata ya orang-orangnya. Iya, benar, Bu. Jadi untuk prosesnya sendiri, proses bisnisnya pertama kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentunya, Bu ya. Iya. Jadi suatu inovasi tidak akan bisa dikenal kalau misalnya kita tidak ada pemasaran atau disosialisasikan ke berbagai stakeholder atau pengguna datanya. Nah, yang kedua, kita melakukan pendataan. Jadi pendataan itu sendiri, jadi mereka itu diminta untuk mengisi Google Form atau form khusus dan juga sebagai bentuk kesediaan menerima email. Jadi kita tidak memberikan email sembarangan, tapi memang ada persetujuan sebelumnya. Oke. Seperti itu. Jadi kemudian terakhir barulah kita mengirimkan email berdasarkan jadwal rilis data tersebut. Iya, jadi pada saat ada update data terbaru maka secara otomatis nanti akan menerima email. Menerima emailnya. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita nggak susah lagi ya untuk mencari data. Karena update-nya langsung dikirimkan melalui email pribadi masing-masing ya. Betul sekali. Oke, baik, luar biasa sekali ini Irfan ya inovasinya. Udah berapa lama nih jalan untuk Klik Jempol ini? Nah, kebetulan kalau untuk Klik Jempol ini sudah jalan sekitar 3 tahun, Bu. Dan memang ada istilahnya ya naik turunnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin sedikit bercerita, yang namanya inovasi sebenarnya tidak bisa langsung jadi gitu. Pasti ada try dan errornya. Ada beberapa hal yang kita perbaiki terus-menerus. Sama seperti Klik Jempol ini. Awalnya Klik Jempol ini kita lakukan secara mandiri. Jadi untuk nama-nama yang terdaftar itu kita kirim emailnya secara mandiri. Tapi kemudian dari pihak Gmailnya itu menganggap kita sebagai spam. Iya, jadi spam ya. Karena berulang kan? Benar, jadi berulang. Jadi kita lakukan pendekatan yang lain. Kita lakukan pendekatan yang lain terus tumbuh sampai saat ini kita pakai media lain. Jadi ada memang penyedia layanan email blasting dan itu
kita nggak dapat lagi spam dan pengguna data juga bisa dapat datanya secara update seperti Iya, itu. dan mungkin ya untuk sekedar saran, mungkin dari BPS sendiri harus mengupdate juga email-email yang dipakai oleh pengguna ya, karena Iya, benar. saat ini mungkin ada email baru atau sudah berubah emailnya, dan mungkin sosialisasinya perlu untuk ke OPD. Iya, betul. Seperti itu ya Pak ya. Iya, baik, luar biasa loh. Ini nanti kita tunggu ya. Karena mungkin Balit Bangga belum ya dapat belum dapat email blastingnya dari BPS ya. Iya, Bu. Nanti Iya. setelah ini kita urus. Langsung ya. Oke. Baik. Oke Irfan, untuk hambatannya dalam menjalankan inovasi ini, apakah ditemukan kesulitan atau aman aja nih? Ya. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, jadi memang hambatan mungkin selalu ada. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, diidentifikasi sebagai spam, terus mungkin ada masukan juga dari pengguna layanannya seperti itu, dan terus mengupdate Bu, sampai saat Diupdate aja ini. terus Iya. datanya ya, sampai dapat data yang memang benar terbaru ya. Iya, betul sekali. Oke, baik Irfan. Untuk tim inovasinya sendiri nih, apa Irfan kerja sendiri nih? Ya Bu, jadi untuk inovasi yang besar tentunya kita butuh tim yang solid juga. Nah ini untuk pengarahnya sendiri tetap dari kepala BPS kita, kemudian dari ketua tim kita juga ada. Nah kemudian mungkin jadi sebagai informasi juga untuk para inovator, kita bagi ini dalam tiga tim bawahnya. Yang pertama itu dari sisi developer atau yang mengembangkan inovasi itu. Jadi kan ada back end yang perlu diolah seperti itu. Betul. Nah, yang kedua itu dari pelayannya. Jadi ada tim khusus yang mengkliknya, maksudnya memberikan email ke operatornya, Iya, betul Bu. oke. Jadi ada dari operator. Nah, dan yang ketiga itu dari subject matter. Karena kita bekerja untuk data itu sendiri kan ada tim yang menyediakan datanya. Entah itu tabel, entah itu sifatnya infografis, entah itu sifatnya pamflet seperti itu. Iya. Nah, itu yang menyediakannya dari tim subject matter. Nah, ketiga subkomponen inilah yang mencoba buat menyempurnakan klik jempol supaya bisa dinikmati sama pengguna layanan. Iya, baik, luar biasa ya kolaborasinya ya. Iya. Oke, sangat luar biasa Pan. Oke Irfan, untuk pengembangan kedepannya nih, inovasinya kan udah jalan nih, klik jempol. Ada ide lain yang ingin dikembangkan mungkin? Untuk pengembangannya kami ingin mensosialisasikan ini lebih lagi Bu. Jadi tadi Balit Bangda mungkin belum dapat. Nah Iya, ini betul. kami pengen lebih memasifkan lagi dan ya seperti itu. Pertama kita sosialisasi ke beberapa OPD Iya. ya pastinya ya. Supaya Iya. juga kita bisa dapat feedback juga Bu. Iya, Jadi betul. pengembangannya juga tidak hanya dari sisi kami, tapi pengguna layanan juga memberikan masukan seperti Iya, itu. betul. Jadi lebih berkembang lagi Iya. dan tentunya masyarakat yang menikmati klik jempol ini akan sangat terbantukan ya Pan ya. Iya, betul. Oke, baik Pan. Satu nih terakhir nih, siap-siap ya dengan pertanyaan. Padahal saya cuma ingin gimana nih sarannya untuk sahabat inovasi di rumah agar tetap berinovasi, agar tetap semangat menelurkan inovasi-inovasi baru seperti itu Pan. Ya. Oke, buat teman-teman di rumah, inovator, inovasi itu sebenarnya yang perlu dibangun itu bukan hanya aplikasi, tapi yang perlu dibangun itu environment-nya. Gimana kita bisa membuat lingkungan inovasi. Nah, lingkungan inovasi ini bukan berisi cuman developer saja gitu, tapi benar-benar diisi mulai dari yang bikin kebijakan. Kan tadi misalkan saya menyebutkan ada tim ya. Nah, tim itu tidak akan bisa bergerak kalau misalnya nggak ada SK-nya, nggak ada juga regulasi yang mengatur hal tersebut. Kemudian juga selain dari SDM dan segala macamnya itu dari semangat kita juga. Jadi semangat untuk membangun lingkungan inovasi ini tadi supaya inovasinya tadi tetap bergulir. Karena inovasi itu bukan hanya barang satu aplikasi selesai udah, tapi ada keberlanjutan mulai dari proses mencari masalah, kemudian mendesain suatu aplikasi atau solusi dari permasalahan tersebut, kemudian bagaimana perancangannya lebih dalam lagi, lebih detail lagi, kemudian kita memperkenalkannya, sosialisasi, kemudian nanti pasti akan ada feedback,
akan ada permasalahan baru, dan permasalahan baru tadi akan jadi awal lagi buat pengembangan inovasi tadi supaya lebih baik lagi. Nah, siklus ini hanya akan bisa dibangun kalau misalnya environment atau lingkungan inovasi itu bisa dibangun juga. Iya, baik, luar biasa sekali. Ini sekalian curhat kan ya? Baik, luar biasa. Tapi itu benar sekali ya, sahabat inovasi di rumah, memang environment yang paling penting, lingkungan inovasi yang harus dibangun. Karena satu tadi harus ada kebijakan, karena dimulai dari kebijakan dan SK ya, sehingga bisa jalan ini inovasinya. Seperti itu ya, Van ya? Iya, betul. Iya, baik. Ini disampaikan ya untuk Kepala BPS ya. Oke, untuk semuanya yang jelas ya. Oke, Ya. terima kasih Irfan atas Sama-sama, kehadirannya Bu. di podcast kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Kepala Badan atau tim inovasinya, boleh Van ya. Ya, kepada seluruh pihak, terutama Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Tentunya tanpa adanya dukungan dari Kepala, inovasi Klik Jempol ini tidak akan bisa berjalan. Juga dari seluruh tim yang terlibat, dari 3 subkomponen tadi juga sangat luar biasa bantuannya. Juga kepada masyarakat pengguna layanan, terima kasih juga sudah menggunakan layanan dari kami. Terima Iya, kasih. baik. Luar biasa Irfan, inovasi Klik Jempol ini pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat dan sahabat inovasi yang nonton podcast ini ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di podcast One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, dan masih kami tunggu lagi nih inovasi yang luar biasa dari BPS Provinsi Sumatera Selatan. Iya, baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation, dan kami juga tunggu like serta subscribe-nya. Dan terima kasih yang terhingga kami ucapkan juga kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan atas fasilitasi yang telah diberikan atas terselenggaranya podcast di One Day One Innovation di BPS Sumatera Selatan. Dan untuk sahabat inovasi di rumah, kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.